A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin ajma'in. Wa la'natullah ala a'dahim ajma'in minal an ila qiyamil yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kunni walikal hujjatik min hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam, rubba alimin qad qatalahu jahluh wa ilmuhu ma'ahu la yanfa'uhu. Hikmah yang ke-107. Amirul Mu'minin alaihi salam di dalam hikmah yang ke-107 ini hendak menyampaikan tentang kedudukan ilmu dan jahal, kebodohan. Jadi bagaimana kedudukan ilmu dan bagaimana kedudukan kebodohan itu. Secara ringkasnya, Imam Ali alaihi salam hendak menyatakan bahwa terkadang orang yang berilmu itu bisa saja mati karena kebodohannya. Dikatakan rubba alimin qad qatalahu jahluhu. Terkadang orang alim itu, orang berilmu itu dibunuh oleh kebodohannya. Wa ilmuhu ma'ahu la yanfa'uhu, dan ilmu yang bersamanya itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Hanya saja ini kan penjelasan umumnya ini ya, yakni terjemahan sederhananya bahwa orang yang berilmu terkadang dibunuh oleh kebodohannya, kejahilannya, dan ilmu yang bersamanya itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Hanya saja ada yang menjadi problem, ada yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu gini. Di dalam kalimat ini Amirul Mu'minin Ali alaihi salam menggabungkan ilmu dan jahal bersamaan. Di dalam kalimat ini Amirul Mu'minin Ali alaihi salam menggabungkan ilmu dan jahal bersamaan. Padahal kita mengetahui bahwa ilmu dan jahal itu tidak bisa bergabung. Tahu dan tidak tahu itu tidak bisa bergabung. Ilmu dan jahal itu tidak mungkin bergabung. Kenapa? Karena keduanya ziddain. Kalaulah tidak dikatakan malakah adamul malakah. Yani kalau seandainya kita mengatakan bahwa jahal itu yakni makna manfi, yakni adamul ilm, maka ilm wa adamul ilm itu masuk kepada malakah dan adamul malakah. Yani dua hal yang saling bertentangan, dua hal yang saling kontradiktif itu tidak bisa bergabung. Seperti buta dan tidak buta, tidak bisa berlaku pada satu orang secara bersamaan. Hanya saja di kalimat ini Amirul Mu'minin alaihi salam itu menggabungkan ilm dan jahal pada satu kondisi yang bersamaan. Jadi dia sekaligus alim, dia sekaligus jahil. Dia sekaligus alim, dia sekaligus jahil. Dikatakan terkadang rubba alimin, terkadang orang yang berilmu, berarti kan berilmu tuh, alim, dibunuh oleh kebodohannya. Jadi di satu sisi dia berilmu, di satu sisi dia tidak berilmu. Yani di saat yang sama dia berilmu, di saat itu pula dia tidak berilmu. Nah ini kan berarti penggabungan dua hal yang saling bertentangan. Wa ilmuhu ma'ahu la yanfa'uhu, dan ilmu yang bersamanya itu tidak bermanfaat. Ini yang menjadi problem di riwayat ini, bahwa bagaimana cara memaknai hadis. Karena kita tahu bahwa ilmu dan kebodohan itu tidak bisa bergabung, ilmu dan jahal itu tidak bisa bergabung, tapi kok di dalam riwayat ilmu dan jahal itu digabung. Ini yang jadi problem. Terus bagaimana cara memaknainya? Ada beberapa tafsiran, ada beberapa
pendekatan makna terhadap riwayat ini, terhadap penggalan hikmah. Salah satu tafsirannya itu demikian. Kita setuju bahwa ilmu dan jahal, ilmu dan jahalah, ilmu dan kebodohan, ilmu alim dan jahil itu tidak mungkin bersatu, bergabung pada saat yang bersamaan pada satu orang, itu tidak bisa. Oke, iya. Ilm dan jahal, ilmu dan bodoh itu tidak bisa bersatu, bergabung pada satu kondisi, pada satu orang secara bersamaan. Oke, ini setuju. Tetapi dia bisa bergabung dan bersatu pada satu orang, namun dari perspektif yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, dan ini tidak masalah. Saya ulangi, kita meyakini dan kita setuju bahwa dua hal yang saling bertentangan seperti malakah adamul malakah itu tidak bisa bergabung dalam satu maudhu, dalam satu orang pada saat yang bersamaan sekaligus. Iya, tetapi ini kita mengatakan, tetapi hal ini hanya berlaku, yakni tidak boleh ini hanya berlaku ketika ada syarat-syarat. Seperti apa? Seperti dia dari sudut pandang yang sama pula, dalam waktu yang sama pula, dalam satu kondisi yang sama pula, dalam satu maudhu yang sama pula. Nah, ini yang kita katakan tidak boleh pada saat yang bersamaan. Tetapi kalau misalnya dia dari sudut pandang yang berbeda, dari haisiah yang berbeda, dari tinjauan yang berbeda, maka boleh-boleh saja. Seperti contoh misalnya, kita mengatakan Pak Ali Sadewo, dia pada saat yang bersamaan. Pak Ali Sadewo, dia pada saat yang bersamaan, pada waktu yang sama, dan pada orang yang sama, dia sekaligus ayah, dia sekaligus anak. Kan dua hal yang bertentangan tuh. Ayah dan anak kan dua hal yang bertentangan. Kenapa? Karena dia mutadaifain. Tetapi kita mengatakan bahwa Pak Ali Sadewo dalam waktu yang sama, dalam maudhu yang sama, dalam orang yang sama, yaitu Pak Ali Sadewo, dan dalam waktu yang sama, dalam detik yang sama, dia sekaligus ayah, dia sekaligus anak. Kenapa? Karena dilihat dari tinjauan yang berbeda, dilihat dari haisiah yang berbeda, dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dilihat dari segi yang berbeda. yakni dari sudut pandang dan dari tinjauan dan dari segi bahwa dia nisbatnya kepada Mahdi, maka dia adalah ayah. Tetapi Pak Ali Sadewo nisbatnya kepada orang tuanya, dia adalah anak. Maka tidak apa-apa dua hal yang saling bertentangan itu bergabung selama hesiah, sudut pandang, tinjauannya itu berbeda. Nah, mereka mengatakan pada hal ini Amirul Mukminin Ali alaihissalam juga sedang melakukan hal itu, yakni antara ilmu dan jahal itu dua hal yang berbeda, benar, dua hal yang saling bertentangan. Kenapa? Karena malakah adamul malakah. Tetapi ini juga bergabung pada satu orang, yakni pada saat yang sama, pada detik yang sama, terdapat pada satu orang yang sama. Iya, tidak apa-apa. Tetapi dari sudut pandang yang berbeda, dari tinjauan yang berbeda. Bagaimana itu? Nah, tinjauannya begini. Ini kita sedang mau membahas masalah tinjauan, bagaimana cara memaknai tinjauan itu. Karena ada beberapa penjelasan, di mana penjelasannya kurang tepat. Tapi ada satu penjelasan yang saya pilih di mana itu lebih dekat kepada makna, karena riwayat ini termasuk riwayat yang sukar dan sulit untuk dimaknai. Jadi mohon teman-teman mengiringi saya dan secara seksama kita selesaikan problem dari riwayat ini. Kita katakan apa problem kita? Problem kita bahwa malakah dan adamul malakah. Malakah adamul malakah itu seperti bodoh pintar itu ya. Yani tahu tidak tahu, buta dengan melihat, itu adamul malakah. Malakah dan adamul malakah, dua hal yang saling bertentangan. Dikatakan dua hal yang saling bertentangan, ini tidak bisa bergabung. Ini tidak bisa bergabung pada satu orang yang sama pada detik yang sama. Lalu kita mengatakan bisa saja bergabung kalau haisiah dan tinjauannya itu berbeda. Seperti tadi kita contohkan Pak Ali Sadewo, dia sekaligus ayah, dia sekaligus anak. Dia ayah
jika dinisbatkan kepada Mahdi, dan dia anak jika dinisbatkan kepada orang tuanya. Ini segi dan sudut pandangnya itu berbeda, maka itu boleh-boleh saja. Nah, di dalam riwayat ini juga dikatakan demikian, antara ilmu dan jahalah itu dia bergabung dan bersatu pada satu orang dan pada waktu yang bersamaan, namun memiliki haifiyah dan sudut pandang yang berbeda. Nah, namun bagaimana sudut pandangnya itu? Demikian. Dikatakan di dalam ilmu logika, ketika menafsirkan tentang ilmu, dikatakan ilmu itu apa? Ilmu adalah suratun hasilatun indal alim, atau huzurus suratus syai indal aql. Itu kan pemaknaan ilm di dalam ilmu logika. Yani suratun hasilatun indal alim atau hudurus suratus syai indal aql. Apa itu ilmu? Ilmu yakni kehadiran surah atau surah yang hadir di akal. Nah, ini disebut dengan ilmu. Ilmu adalah surah yang hadir di akal. Surah ini, fahaman ini, ilmu ini ada dua. Baik itu tasawuri, baik itu tasdiki. Dan nanti juga ada dua, masing-masingnya tasawur dan tasdiki juga terbagi menjadi dua. Apakah dia badihi atau dia nadhari. Sehingga cabang ilmu menjadi 4. Tasawur, badihi, tasawur nadhari, tasdik. Badihi, tasdik, nadhari. Ini sudah pernah dibahas di dalam ilmu logika, ilmu mantik. Jadi kita kembali. Kita mengatakan ilmu itu apa? Ilmu itu adalah suratun hasilatun indal alim. Ilmu adalah surah yang hadir, yang terdapat di akal kita. Itu namanya ilmu. Atau hudur suratus syai indal aql. Ini kehadiran gambarnya sesuatu di sisi manusia. Contoh misalnya begini. Contoh misalnya pulpen, atau misalnya buku di depan kita. Buku di depan kita. Nah, ini buku di depan kita ini kan sesuatu nih. Buku di depan kita ini sesuatu. Buku di depan kita ini sesuatu. Lalu kita dikatakan mengetahui buku. Kita dikatakan mengetahui buku. Dan kita dikatakan memiliki ilmu tentang buku. Dan kita dikatakan alim terhadap buku ketika, bukan isi bukunya loh ya, bukan isi, tapi si bukunya ini. Kalau isi bukunya lain lagi. Kita dikatakan memiliki ilmu tentang buku ketika gambarnya si buku ini hadir di kepala kita, bukan si bukunya. Kalau si bukunya yang hadir di kepala kita nanti jadinya bentuk buku. Kan begitu. Kalau si bukunya yang hadir di kepala kita jadi bentuk buku tuh begini. Nah, tetapi apa yang hadir? Yang hadir di kepala kita, di akal kita adalah bentuknya. Yani surahnya si buku. Nah, dikatakan ilmu adalah suratun hasilatun. Gambaran yang masuk, konsepsi istilahnya kalau di Indonesia, konsepsi yang masuk di dalam kepala kita, itulah disebut dengan ilmu. Dan tentunya ini adalah ilmu husuli, bukan ilmu huduri. Kalau ilmu huduri, si yang diketahui itu yang hadir, tapi kita tidak sedang membahas ilmu huduri. Ini pembahasan ilmu husuli. Nah, lalu setiap yang masuk itu, yang kita katakan ilmu itu ada dua. Apakah dia tasawur atau dia tasdik? Tasawur itu kapan dikatakan tasawur? Tasawur kalau tidak ada hukum. Dan tasdik kalau ada hukum. Kan begitu. Lalu masing-masing keduanya terbagi juga menjadi dua. Ada badihi, ada nazari. Kapan badihi? Kalau tidak pakai kerja akal. Kapan nazari? Kalau pakai kerja akal. Yani pakai berpikir. Itu ilmu. Nah, lalu ini kita masuk kepada pembahasan jahal tadi. Lalu terkadang ilmu
Ilmu yang mana nih? Ilmu yang hadir di kepala, yakni suratun hasilatun tadi itu. Gambaran yang ada di kepala, konsepsi yang ada di kepala kita tadi itu terkadang tidak keluar dari dua hal. Terkadang dia berdampak kepada amalan kita, yang kedua dia tidak memberi dampak kepada amalan kita. Ada dua. Setiap ilmu yang hadir di kepala kita, setiap surah yang hadir di kepala kita, setiap konsep yang masuk di kepala kita, itu tidak keluar dari dua hal. Mau dia tasawur, mau dia tasdik, itu tidak keluar dari dua hal. Apakah dia memberi dampak kepada amalan kita atau dia tidak memberi dampak kepada amalan kita? Kalau kepada jiwa kita, makanya saya mengatakan kepada amalan, saya tidak mengatakan kepada jiwa. Kenapa? Karena kalau kepada jiwa kita, dia pasti memberi dampak. Setiap ilmu pasti memberi dampak kepada jiwa. Kenapa? Karena yang namanya ilmu, dia kaifiyah nafsaniyah. Saya ulangi. Yang namanya ilmu, itu kaifiyah nafsaniyah. Apa itu kaifiyah nafsaniyah? Yakni dia suatu arat, sesuatu yang hadir di jiwa kita, lalu menyingkap kebodohan. Nah, itu tuh. Dia menyingkap kebodohan. Artinya apa? Artinya yang namanya ilmu, dia pasti memberi dampak kepada jiwa kita. Dan apa dampak yang dia berikan? Yaitu penyingkapan kebodohan. Yang namanya ilmu, dia akan memberi dampak kepada jiwa kita, yaitu penyingkapan kejahilan. Nah, ini dia pasti memberi dampak di jiwa. Namun dia belum tentu memberi dampak di amalan. Nah, jadi saya mengatakan nisbatnya itu ke amalan, bukan ke jiwa. Ini setiap ilmu yang hadir, setiap ilmu yang kita dapatkan, setiap ilmu yang kita pahami, itu tidak terlepas dari dua hal. Apakah dia memberi dampak pada pengamalan kita atau dia tidak memberi dampak kepada pengamalan kita. Contoh misalnya begini, ada orang belajar ilmu agama, belajar tentang tauhid, belajar tentang ketuhanan, belajar tentang kenabian, belajar tentang imam dan sebagainya, taklif, lalu belajar tentang hukum-hukum, syariat, ahkam, fikih, tapi misalnya tidak sholat, tetap tidak sholat. Sudah belajar tapi tetap tidak sholat, tetap tidak puasa, tetap tidak bayar zakat, tetap tidak bayar humus, tetap tidak menyantuni anak yatim, fakir miskin, hal-hal yang wajib, tidak menghormati hak tetangga, merampas hak orang lain, menggosok hak orang lain. Belajar, dia pernah belajar, dia tahu ilmunya, tapi tidak berdampak pada amalan. Ini satu kondisi ini. Kondisi yang lain yaitu ilmu yang berdampak. Misalnya apa? Ketika dia tahu bahwa mengambil hak orang lain itu haram dan tidak boleh, maka dia betul-betul menjaga dirinya dari menyentuh hak orang lain. 1 rial, 1 rupiah pun dia tidak akan mengambil hak orang lain. Ketika dia tahu bahwa menyakiti hati mukmin itu dosa besar, maka dia tidak berani untuk menyakiti hati mukmin. Dia senantiasa berusaha untuk mencari hati dan menyenangkan hati mukmin. Nah, ini artinya ilmu yang dia dapati, ilmu yang dia pahami itu berdampak pada amalan. Ini mengantarkan dia pada amalan yang benar itu. Jadi dua, apakah ilmu itu tidak berdampak atau ilmu itu berdampak pada amalan? Dikatakan ilmu yang dia tidak berdampak pada amalan, ilmu yang dia tidak berdampak pada amalan, di satu sisi dia berilmu, kan kita bilang ilmu, namanya ilmu ya dia ilmu dong. Ketika dikatakan ilmu, dia ilmu, yakni apa? Yakni suratul hasilatun, yakni kehadiran gambaran dan kehadiran konsep dalam akal, dia tetap ilmu. Di satu sisi dia ilmu dari satu sudut pandang, dari satu tinjauan bahwa dia ilmu. Tinjauan apa itu? Bahwa dia adalah kaifiyah nafsaniyah, dia adalah sesuatu yang hadir ke jiwa kita dan menepis kebodohan dari kita, maka dia adalah ilmu. Di sisi ini dia adalah ilmu. Tetapi di sisi bahwa ilmu ini tidak mengantarkan kita kepada amalan, maka dia disebut jahal.
Kenapa jahal? Karena ketika kita sudah tahu idealnya begitu namun tidak dilaksanakan, ini berarti seperti orang bodoh. Kan gitu. Sudah tahu misalnya itu harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Kan berarti jahal nih, bodoh. Bodoh dari sisi mana? Bodoh dari sisi pengamalannya. Nah, itu. Jadi dikatakan bisa saja ilmu dan jahalah itu, alim dan jahil itu bersatu di dalam satu orang, bergabung di dalam satu orang pada saat yang bersamaan. Kapan itu? Di saat ilmunya itu hanya sebatas konsep, ilmunya hanya sebatas fahaman, ilmunya hanya sebatas gambaran, tapi tidak sampai pada pelaksanaan. Ini yang dikatakan betapa seringnya orang alim itu dibunuh oleh kebodohannya. Yani apa? Yani dia tahu ilmunya punya tapi tidak diamalin. Akhirnya kebodohan itu yani apa? Yani tidak mengamalkan itu akan membunuhnya. Contoh misalnya, orang tahu kalau banyak makan micin-micinan itu berbahaya kan ya? Banyak makan makanan instan itu berbahaya kan ya? Banyak memakan makanan instan itu berbahaya. Banyak meminum minuman soda dan gula buatan itu kan berbahaya kan? Punya ilmunya, iya punya ilmunya, tapi tidak dilaksanain. Akhirnya terus saja minum yang bersoda-soda, tidak meninggalkan makanan-makanan yang bersoda-sodaan itu, yang junk food itu istilahnya, yang kadar gulanya tinggi misalnya. Akhirnya kena stroke, mati. Gitu. Padahal ilmunya punya, tetapi ilmu apa yang dia punya? Yang dia punya itu hanya sebatas ilmu konsep, bukan ilmu amalan. Di sisi ilmu amalan dia tidak punya, makanya dikatakan jahil. Artinya apa? Kejahilannya telah membunuh si alim ini. Apa maksudnya? Yani kejahilannya dari sisi amalan telah membunuh si alim ini yang dia punya ilmu dari sisi fahaman. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan di dalam riwayat Amirul Mukminin alaihi salam ini. Semoga kita termasuk orang yang alim dan amil, yakni sekaligus mengetahui secara fahaman dan sekaligus pengamal yang sesuai dengan yang diketahui, insyaallah taala. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.